kegunaannya yaitu di atas plat dan di atas dempul atau cat, yaitu pesep. Seperti yang saya gunakan itu menggunakan pesep. Tetapi jika tidak ada pesep atau khusus untuk plat, itu berarti jangan hanya kita menerima pekerjaan, kita asal kerjakan, kita asal meniru bakat orang, yang penting dapat cuan, yaitu menurut saya kurang. Sekarang saya akan jelaskan kenapa ini nggak diepoksi dan ini diepoksi. Saya juga akan membaca ulang supaya nggak salah kaprah, sahabat. Takutnya saya hanya menerka-nerka, ternyata yang saya sampaikan itu salah. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Alhamdulillah di pagi hari ini yang sangat cerah, saya ingin menerangkan bahwa mobil-mobil lain atau mobil Avanza yang ada di belakang saya ini ada yang diepoksi dan ada yang tidak. Dan ini banyak pertanyaan kenapa atau apakah dan lain-lain. Misalkan kenapa kok nggak diepoksi semua? Terus apakah pengecatan mobil itu harus diepoksi semua? Nah, yang pertama kita ketahui adalah fungsi dari epoksi tersebut dan tujuannya. Seperti itu, sahabat. Kalau kita mengerti tujuannya epoksi atau surfacer, kalau dulu sebenarnya bahasa-bahasa epoksi, surfacer, filler, PU, sekarang kan ada epoksi jenis PU seperti itu. Jadi banyak epoksi yang disamarkan dengan nama lain seperti itu, sahabat. Tetapi memang penggunaannya secara umum itu memang beda-beda. Misalkan epoksi primer, epoksi surfacer, dan filler seperti itu, sahabat. Nah, kenapa mobil ini tidak diepoksi semua? Yang pertama tadi kan kita harus tahu tentang epoksi. Tetapi sebelum kita menjelaskan lebih jauh lagi ke arah epoksi, kondisi mobil ini ada beberapa yang meruntus, sahabat, timbul. Tetapi pada saat dikerjakan, di sini langsung kita selidiki dan kita melihat kenapa sih kok begini. Akhirnya kan, oh ini meruntus, ini diakibatkan lapisan dalamnya atau lapisan dasarnya itu enggak kuat. Lapisan dasar itu termasuk apa? Dempul, primer, surfacer, epoksi surfacer. Jadi epoksi primer sama epoksi surfacer itu, sahabat. Nah, yang pertama kita kerok dulu bagian yang meruntus tadi. Setelah kita kerok, tentunya kita bersihkan, sahabat. Setelah kita bersihkan, lalu kita epoksi. Nah, epoksi primer dengan epoksi surfacer itu sangat berbeda. Kalau untuk lapisan di atas plat itu menggunakan epoksi primer. Tetapi yang bikin bingung itu biasanya kita beli ujungnya sama-sama ada surfacernya. Nah, yang kita ambil adalah ketika kita membeli itu yang ada kode EP. Lain halnya dengan merek lain yang sudah merangkap dari kegunaannya yaitu di atas plat dan di atas dempul atau cat, yaitu pesep. Seperti yang saya gunakan itu menggunakan pesep. Tetapi jika tidak ada pesep atau khusus untuk plat, itu berarti EP. Kodenya EP, yaitu epoksi primer. Nah, itu untuk lapisan awal. Setelah itu, setelah kita bersihkan, baru kita epoksi primer. Setelah epoksi primer, kita tentunya diamkan dulu, didiemin ya paling enggak 3 hari lah biar maksimal. Ya kalau mau maksain ya sehari itu udah berani dijemur gitu. Nah, setelah kita lakukan epoksi primer, ada lagi pertanyaan. Setelah di epoksi primer, jika kita ingin mendempul apakah perlu diamplas? Wajib, sahabat, karena kan waktu kita memberikan epoksi primer itu kan ada gradasi seperti ini. Nah,
ataupun di sini debu-debunya, ataupun lapisan atasnya ini masih licin, bahasanya gitu. Jadi kita amplas dulu. Amplasnya berapa Om? Amplasnya 240. Amplasnya 240 itu untuk permukaan di atas nanti yang akan diaplikasikan dempul. Yang kedua, jika sudah diaplikasikan dempul, lalu kita aplikasikan epoksi yang mana? Nah, ini penting banget. Setelah kita aplikasikan dempul, tentunya kita lapisi epoksi surfacer seperti itu, sahabat. Jadi ada langkah-langkah yang memang harus kita lakukan dan harus kita ketahui. Jangan hanya kita menerima pekerjaan, kita asal kerjakan, kita asal meniru bakat orang, yang penting dapat cuan, ya itu menurut saya kurang adil, sahabat. Jadi yang adil itu gimana? Yang adil minimal kita tahu fungsi-fungsi dan apa yang harus kita lakukan, bukan hanya kita tahu epoksi, kita tahu mereknya, dan ketika ada orderan begini langsung kita epoksi semua. Lah itu ketika kita tanya apa fungsi epoksi, kita nggak tahu. Saya pun sebenarnya juga nggak tahu kalau nggak baca-baca, tetapi alangkah baiknya kalau kita belajar dan baca-baca seperti itu, sahabat. Saya kira nggak nyala, ntar nggak kedengeran teman-teman. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa ini nggak diepoksi dan ini diepoksi. Saya juga akan membaca ulang supaya nggak salah kaprah, sahabat. Takutnya saya hanya menerka-nerka, ternyata yang saya sampaikan itu salah. Nah, kalau yang saya sampaikan di catatan sini itu emang udah benar-benar ada di pelajaran SMK dan ini sudah hak milik negara, sahabat. Ini kan surfacer ya, sahabat. Kalau di atas cat itu kan memang wajib kita aplikasikan surfacer karena media plat itu di atasnya adalah primer, kedua itu adalah surfacer, ketiga cat dan clear coat atau top coat. Nah, yang pertama apa sih fungsi dari apa sih itu surfacer? Nah, surfacer adalah lapisan atau coat. Nah, coat itu tuh lapisan, sahabat. Jadi kalau misalkan coating, nah itu juga sama aja, lapisan. Surfacer adalah lapisan kedua yang disemprotkan di atas primer. Tadi sudah saya jelaskan kan? Atau dempul atau lapisan dasar undercoat. Undercoat itu yang dimaksud adalah lapisan dasarnya itu, lapisan bawahnya itu ya termasuk ya primer, dempul, ya kan? Paham sampai di sini? Bukan di atas top coat. Kalau di atas top coat tentunya ini, sahabat, ini top coat ini. Nah, sekarang kita juga harus tahu top coat itu apa. Top coat adalah lapisan terluar yang bisa dilihat oleh mata. Lapisan terluar yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian kita harus tahu tujuan epoksi surfacer ini untuk apa sih tujuannya. Nah, sekarang kita harus tahu tujuannya di epoksi itu apa atau surfacer itu apa. Tujuan pertama untuk mengisi penyok kecil dan goresan kertas atau goresan kecil ya. Nah, ini yang penyok kecil ini yang dimaksud adalah lubang dempul, bolong dempul misalkan tuh, atau untuk pori-pori dempul. Nah, menghilangkan baret, cekrat, bekas amplas itu akan tertutup oleh surfacer. Nah, kalau mulus begini ada enggak ini penyok? Kalau penyok ya di dempul karena dempul untuk meratakan. Kalau penyok gede, kalau ada baret yang baret kecil di amplas masih bisa. Ya kalau bekas dempul yang nggak mungkin kita halusin sampai sehalus ini terus kita semprot. Nanti ada yang kedua, tujuan epoksinya lagi. Nah, yang kedua mencegah penyerapan pengecetan akhir. Jadi dempul itu kan kalau kita satu body ini misalkan satu body berapa? 3 minggu atau sebulan. Berarti kan jangka waktunya dempul nempel di sini sebelum disemprot itu kan berarti
ya paling lama cuma seminggu. Jadi kalau nggak diepoksi itu akan menyerap. Saya nyemprot nggak diepoksi nggak nyerap untuk saat ini, untuk nanti pasti akan nyerap sahabat. Kalau untuk segini misalkan yang putih ini adalah dempul, nah tanpa diepoksi langsung dicat, ya mana mungkin bisa juga akan memperlama pekerjaan dan akan memperpendek jangka panjang seperti itu loh sahabat. Nah yang ketiga ini meratakan daya rekat di antara cat, lapisan dasar dengan pengecetan akhir. Nah ini adalah meratakan daya lekat nih, daya lekat di antara cat lapisan dasar dengan pengecetan akhir. Artinya apa sahabat? Merekatkan lapisan bawah dan lapisan atasnya berarti itu merekatkan antara dempul, epoksi dan cat. Jadi di atas dempul itu ada epoksi. Epoksinya itu merekatkan epoksi ke dempul dan meratakan epoksi ke cat seperti itu. Jadi ada fungsi yang lebih mutakhir itu di antara ketiga itu tujuannya. Jadi untuk merekatkan daya rekat yang sangat kuat di antara bahan-bahan material lainnya. Seperti itu sahabat. Kalau untuk dempul itu bagusnya untuk merekatkan lapisan bawahnya. Untuk lapisan atasnya tugasnya udah lain lagi. Siapa yang merekatkan nanti? Yaitu tadi surfacer. Tapi kalau saya lihat itu ada kok pengecatan itu full epoksi. Bukan hanya yang saya lihat, maksudnya yang bertanya tadi, di sini pun di hadapan saya pun itu epoksinya full sahabat, warnanya juga sama. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama cat ininya udah nggak kuat, jadi itu pun harus dihabisin dulu. Ini harus dihabisin dulu karena nggak kuat, dan itu umurnya udah sejak dari 2096 lah untuk kelahiran mobilnya. Tetapi dia udah pernah dicat. Nah sejak 2018 dia udah dijemur, dihujanin, dipanasin, sampai cover mobil pun hancur. Jadi catnya ini udah rapuh juga seperti bagian-bagian partnya lainnya, jadi harus dikupas. Nah setelah dikupas ininya nih, itu baru di epoksi surfacer karena masih ada lapisan dasarnya, masih ada anti karatnya, masih ada catnya. Tetapi catnya ini dikupas sampai habis, sampai tipis, jadi harus di epoksi full lah. Kalau kondisi begini kan ini masih bagus, ini tahun muda ini sahabat kawan, masih tahun muda, jadi nggak perlu di epoksi. Karena dari penjelasan saya, dari karakter-karakter yang saya sebutkan itu tidak termasuk kriteria si cat ini. Karena ini dicat pun dia tidak akan menyerap, jaminannya nggak akan menyerap. Nah mungkin itu saja kenapa alasan mobil ini nggak di epoksi full. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat APR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.